Aku jelas-jelas adalah kultivator jahat nomor 1 di dunia yang kejam. Tapi setelah binasa bersama dengan pemimpin jalan kebenaran dan tiba di dunia bawah, aku malah divonis oleh hakim sebagai orang yang sangat baik dengan pahala yang cukup untuk menjadi dewa. Sedangkan pemimpin jalan kebenaran yang seumur hidupnya membasmi iblis dan siluman itu, justru divonis oleh hakim sebagai orang jahat yang harus digoreng di kuali minyak. Tepat saat aku masih kebingungan, pemimpin jalan kebenaran yang bereaksi lebih dulu menunjuk ke arahku di samping. Dengan wajah penuh amarah berkata, "Aku adalah pemimpin jalan kebenaran. Aku membasmi iblis dan siluman seumur hidupku. Atas dasar apa aku harus digoreng di kuali minyak? Sedangkan dia malah bisa menjadi dewa." Hakim bahkan malas mengangkat kelopak matanya, langsung melemparkan buku pahala ke wajah pemimpin jalan kebenaran. "Kau membasmi iblis dan siluman. Yang kau bunuh itu semua preman kecil yang merebut wilayahmu. Itu namanya tawuran." Pemimpin jalan kebenaran tercengang. Begini juga bisa. Sementara aku menatap Wei Guangzheng di sampingku yang amarahnya hampir membuat arwahnya buyar. Lalu melihat lagi ke hakim yang tanpa ekspresi. Pikiranku benar-benar kacau. "Yang mulia, ini pasti ada kesalahan." Aku menunjuk diriku sendiri, dengan nada yang sangat tulus. "Aku ini pembunuh berdarah dingin. Tanganku berlumuran banyak darah. Bagaimana mungkin aku punya pahala?" Wei Guangzheng malah berteriak di samping. Benar, dia sudah mengakuinya sendiri. Dia pembunuh, dia pantas masuk neraka. Akulah pemimpin jalan kebenaran. Hakim akhirnya mengangkat kelopak matanya. Di matanya tidak ada emosi sedikit pun. Membuat hatiku merinding melihatnya. Dia tidak menghiraukan teriakan Wei Guangzheng. Hanya menatapku. "Apa kau masih ingat orang pertama yang kau bunuh?" Aku tertegun sejenak. Orang pertama yang kubunuh, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Aku yatim piatu sejak kecil. Saat usiaku 7 tahun, aku menemukan sebuah kitab rahasia bernama Strategi Iblis Langit di dalam gua. Di awal kitab rahasia tertulis, ilmu ini adalah ilmu iblis nomor 1 di dunia. Jika berlatih hingga tingkat mahir, dapat tak terkalahkan di dunia. Di dalam buku juga banyak menyanjung kultivator jahat nomor 1 saat itu. Iblis tua Heitian, dikatakan bahwa dia tegas dalam membunuh, melakukan sesuka hatinya, adalah tujuan akhir semua kultivator jahat. Sejak hari itu, tujuanku telah ditetapkan. Aku ingin menjadi kultivator jahat nomor 1 di dunia yang baru. Aku menghabiskan waktu 10 tahun. Berlatih strategi iblis langit hingga tingkat dasar. Lalu aku pun turun gunung. Rencanaku sangat sederhana, menghabisi semua kultivator jahat yang berada di atasku. Setelah mereka semua mati, tentu saja aku yang akan menjadi nomor 1. Dan target pertamaku setelah turun gunung adalah iblis tua Heitian yang saat itu sedang di puncak kejayaannya. Gambaran di dalam cermin air mulai mengalir. Muncullah penampilanku saat masih muda. Aku pada saat itu membawa sebilah pedang usang di punggung. Tatapan mataku penuh dengan harapan akan masa depan. Aku mendengar bahwa iblis tua Heitian bercokol di Gunung Angin Hitam. Maka aku seorang diri pergi ke Gunung Angin Hitam. Di bawah Gunung Angin Hitam ada sebuah desa. Saat aku pergi ke sana, seluruh desa menggantungkan panji-panji putih. Suara tangisan mengguncang langit. Aku tidak peduli. Manusia biasa bagiku seperti semut. Suka duka mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku langsung berjalan masuk ke dalam gua iblis tua Heitian. Di dalam gua, iblis tua Heitian sedang merebus sesuatu di dalam kuali besi besar. Dari dalam kuali tercium aroma daging yang memuakkan. Dia melihatku, lalu menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Datang lagi satu orang yang mengantar nyawa. Aku menghunus pedangku. Aku datang untuk membunuhmu, Senmo. Iblis tua Heitian tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan bocah ingusan sepertimu, aku tidak banyak bicara, langsung menebasnya dengan satu sabetan. Kekuatan iblis tua Heitian memang sangat kuat. Aku mengerahkan seluruh tenagaku, dan mendapatkan lebih dari 10 luka di tubuhku. Baru akhirnya bisa memenggal kepalanya. Sebelum mati, dia menunjuk ke kuali besar itu, menatapku dengan penuh kebencian. Kalau bukan karena ajalku sudah dekat, dan kekuatanku jauh berkurang, bagaimana mungkin aku bukan tandinganmu? Aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Obat keabadianku. Saat itu aku tidak mengerti maksudnya. Aku hanya menganggapnya sebagai omong kosong orang yang sekarat. Setelah membunuh iblis tua Heitian, aku menyerap kekuatannya. Jurus iblis langitku meningkat 1 tingkat. Aku membawa kepalanya, dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua, para penduduk desa di bawah Gunung Angin Hitam entah kapan sudah berkumpul di sini. Setiap orang memegang cangkul dan sabit. Dengan wajah penuh ketakutan dan tekad, melihatku keluar membawa kepala manusia. Mereka semua tertegun. Seorang lelaki tua berjalan maju dengan gemetar. "Anda telah, iblis tua itu." Aku menatapnya dengan dingin. Setelah itu aku berbalik dan pergi. Yang kupikirkan saat itu adalah, aku tidak boleh terlalu terlibat dengan manusia biasa ini, agar tidak mengganggu kondisi mentalku dalam melatih ilmu iblis. Tapi sekarang, gambaran di dalam cermin air,
adalah kelanjutan cerita yang tidak aku ketahui. Setelah aku pergi, para penduduk desa itu tertegun untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya yakin bahwa iblis tua Heitian benar-benar sudah mati, mereka bergegas masuk ke dalam gua. Saat melihat kuali besi besar itu, semua orang pun hancur lebur. Yang dimasak di dalam kuali itu adalah 7 atau 8 anak yang hilang dari desa mereka. Ternyata, iblis tua Heitian selama ini menggunakan hati anak laki-laki dan perempuan untuk membuat apa yang disebut obat keabadian. Seluruh penduduk desa berlutut di depan gua, ke arah kepergianku, bersujud selama 3 hari 3 malam. Di aula Raja Yama, suara hakim terdengar samar-samar. Iblis tua Heitian telah membantai 97 anak kecil. Kejahatannya sungguh keji. Kau membunuhnya, mendapatkan pahala besar 97.000 poin. Aku benar-benar tercengang. Aku menatap pemandangan di cermin air. Pikiranku menjadi kosong. Pahala, aku membunuh orang untuk meningkatkan peringkatku sendiri. Untuk menjadi kultivator jahat nomor 1 di dunia. Kenapa malah menjadi pahala? Wei Guang yang melihat dari samping tampak sangat marah. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan. Dia hanyalah seorang iblis. Hakim tidak memedulikannya. Pemandangan di cermin air kembali berubah. Setelah membunuh iblis tua Heitian, peringkatku di papan peringkat aliran jahat. Dari yang tidak terdaftar langsung masuk ke 100 besar. Targetku selanjutnya adalah 3 iblis sungai hitam yang berada di peringkat 73. Konon ketiga bersaudara ini sangat kejam. Memulai bisnis mereka dari perdagangan manusia. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sekitar sungai air hitam. Saat aku menemukan mereka, mereka sedang melakukan transaksi di sebuah kapal besar. Di dalam kabin kapal ada ratusan wanita muda yang dikurung. Semuanya tampak pucat pasi. Pihak yang bertransaksi dengan mereka adalah sekte kultivator jahat lainnya. Sekte Hehuan. Pikiranku saat itu sangat sederhana. 3 iblis sungai hitam dan orang-orang dari sekte Hehuan. Totalnya ada sekitar 50 hingga 60 kultivator sesat. Aku membunuh mereka semua. Kekuatan kultivasi yang kuserap cukup untuk membuat peringkatku naik pesat. Jadi aku pun bertindak. Malam itu, sungai air hitam diwarnai menjadi merah. Aku membantai dari haluan sampai ke buritan kapal. Tidak menyisakan satu orang pun yang hidup. Sebelum 3 iblis sungai hitam mati, sungai air hitam masih mengumpat dengan keras. Sungai air hitam. Kami 3 bersaudara sungai air hitam. Tidak pernah memprovokasimu sungai air hitam. Kenapa kau begitu kejam sungai air hitam? Jawabanku saat itu adalah, kalian terlalu lemah dan menghalangi jalanku. Benar-benar ucapan khas seorang kultivator sesat. Aku sangat puas dengan penampilanku saat itu. Setelah membunuh semua orang, aku membuka sangkar di palka kapal. Para wanita di dalamnya gemetar ketakutan. Menatapku seolah melihat iblis jahat. Aku merasa mereka berisik, lalu membentak dengan dingin. Pergi semua. Kemudian aku duduk di tumpukan mayat. Mulai menyerap kekuatan kultivasi mereka. Setelah kekuatanku meningkat pesat, saat aku pergi dengan puas. Para wanita itu sudah lama kabur tak berbekas. Menurutku itu bagus. Jadi aku tidak perlu repot-repot membunuh mereka untuk membungkamnya. Tapi gambar di cermin air kembali menunjukkan kelanjutan yang tidak ku ketahui. Para wanita yang diselamatkan itu, setelah kembali ke kampung halaman mereka menyebarkan legenda tentang seorang pendekar berbaju darah. Mereka tidak tahu namaku, hanya tahu bahwa aku membantai para pedagang manusia yang sangat jahat itu. Mereka mengumpulkan uang di tepi sungai air hitam, mendirikan sebuah prasasti tanpa nama untukku. Setiap hari ada orang yang datang untuk menghormatinya. Dupa terus mengepul. Suara hakim kembali terdengar. 63 iblis sungai hitam. Sekte Hehuan menjual lebih dari 3.000 wanita baik-baik, menyebabkan kematian lebih dari 500 orang. Kau memusnahkan seluruh klannya, menyelamatkan 108 wanita yang terperangkap, mendapatkan pahala besar 300.000 poin. Mulutku ternganga lebar, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ini juga bisa dihitung sebagai pahala. Aku jelas-jelas hanya membunuh untuk melatih jurusku. Wei Guangzheng sudah hampir gila. Aku tidak percaya, dia jelas-jelas adalah penjahat kejam dan tak berperasaan. Kalian semua tertipu, lihatlah. Dia menunjuk ke cermin air. Setelah dia selesai membunuh, dia bahkan tidak sudi melirik para wanita itu. Dia sama sekali tidak berniat menyelamatkan orang. Hakim menatapnya dengan dingin. Berbuat baik, dilihat dari perbuatan bukan dari niat. Punya niat baik tapi tidak ada perbuatan baik. Itu adalah kemunafikan. Kebaikan yang tidak disengaja, juga merupakan kebaikan yang besar. Kau Wei Guangzheng, mulutmu penuh dengan kebajikan dan moralitas. Seumur hidup membasmi siluman dan iblis. Berapa orang yang telah kau selamatkan? Hakim melambaikan tangannya. Cermin air beralih ke Wei Guangzheng. Di dalam gambar, Wei Guangzheng berjubah putih seputih salju. Berperawakan layaknya dewa. Dia menebas seorang yang disebut iblis jahat dengan satu pedang. Iblis jahat itu berteriak sebelum mati. Aku hanya mencuri sebongkah biji dari ladang spiritual keluargamu. Dosanya tidak pantas dihukum mati.
Wei Guangzheng berkata dengan benar. Mencuri tambang spiritualku, berarti memusuhi jalan kebenaranku, pantas dibunuh. Adegan berganti, seorang saudagar kaya mengirimi Wei Guangzheng peti berisi emas perak dan permata. Pemimpin Wei, Sekte Pedang Besi di barat kota akhir-akhir ini selalu mencari masalah dengan kami. Mohon pemimpin yang memutuskan. Wei Guangzheng menerima emas dan perak itu. Esokan harinya dia memimpin orang dan memusnahkan seluruh Sekte Pedang Besi. Alasannya adalah Sekte Pedang Besi bersekongkol dengan aliran iblis. Berniat jahat, namun alasan sebenarnya adalah wilayah Sekte Pedang Besi menghalangi jalan kekayaan saudagar kaya itu. Di dalam buku jasa Wei Guangzheng, tertulis dengan sangat jelas, menyingkirkan para pembangkang, membunuh orang tak bersalah demi imbalan. Ini adalah pertarungan bersenjata, tidak ada jasa, ada karma buruk, menerima suap dan memutarbalikkan hukum, memutarbalikkan kebenaran. Ini adalah kejahatan besar, karma buruknya dilipat gandakan. Wei Guangzheng menatap cermin air. Wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bukan seperti ini, aku sedang membela jalan kebenaran. Sang hakim tidak lagi menatapnya. Gambar di cermin air kembali lagi kepadaku. Jalan kultivasi jahatku masih berlanjut. Target selanjutnya, pemimpin Sekte Teratai Darah. Seorang wanita yang peringkatnya 20 tingkat lebih tinggi dariku. Saat itu di jalan kejahatan namanya sangat terkenal. Rumor mengatakan dia cantik jelita, berhati ular dan kalajengking. Sekte Teratai Darah yang didirikannya. Pengikutnya tersebar di puluhan provinsi dan kabupaten. Saat aku menemukannya, dia sedang mengadakan upacara pengorbanan akbar di altar utama. Puluhan ribu pengikut berlutut di alun-alun. Ekspresi mereka fanatik, mulut mereka berkomat-kamit. Di atas panggung tinggi, pemimpin Sekte Teratai Darah mengenakan jubah merah. Sangat memesona dan menggoda. Dia menatap para pengikut di bawah panggung. Matanya dipenuhi keserakahan. Saat itu aku bersembunyi di tengah kerumunan. Mengamati dengan dingin. Tujuanku datang ke sini sangat jelas. Membunuhnya, menyerap kekuatan kultivasinya, sekaligus mengambil alih wilayah dan pengikutnya. Seorang kultivator sesat yang sukses, tidak hanya harus memiliki kekuatan yang hebat, tetapi juga harus punya kekuatan sendiri. Ini tertulis dalam gulungan iblis surgawi. Upacara ritual pun dimulai. Pemimpin Sekte Teratai Darah mengumumkan dengan suara lantang. Teratai suci telah turun ke dunia, membutuhkan darah para pengikut untuk menyambutnya. Lalu ratusan pengikut di barisan pertama, tanpa ragu-ragu mengeluarkan belati mereka dan menyayat pergelangan tangan mereka sendiri. Darah segar mengalir ke kolam darah di bawah panggung. Seluruh alun-alun dipenuhi bau anyir darah. Aku menyaksikannya sambil mengerutkan kening. Bukan karena kekejamannya, melainkan karena menurutku cara ini terlalu tidak efisien. Darah puluhan ribu orang, hanya cukup untuk dia seorang berkultivasi. Benar-benar sebuah pemborosan. Menunggu dia selesai menyerap energi dari kolam darah, kekuatannya akan meningkat pesat. Kalau aku membunuhnya saat itu, akan jauh lebih merepotkan. Jadi aku memutuskan untuk bertindak lebih awal. Aku melompat dari kerumunan, langsung menuju ke panggung. Iblis tua Teratai Darah. Aku berteriak lantang, mengguncang seluruh tempat. Para pengikut fanatik itu melihatku menyerang pemimpin mereka. Mereka menyerbuku seperti orang gila. Aku malas berurusan dengan semut-semut ini. Energi pedang menyapu, seketika membersihkan area yang luas. Pemimpin Sekte Teratai Darah melihat kekuatanku yang luar biasa. Ekspresinya langsung berubah. Siapa Anda? Mengapa memusuhi Sekte Teratai Darah kami? Aku tersenyum dingin. Mulai hari ini, Sekte Teratai Darah adalah milikku. Pemimpin Sekte Teratai Darah menjadi sangat marah dan bertarung denganku. Teknik kultivasinya memang aneh. Dia bisa mengendalikan darah, tapi kitab iblis surgawi yang aku latih jauh lebih kuat. Khusus untuk menaklukkan ilmu hitam semacam ini, tidak sampai 100 jurus. Dia kubunuh dengan sekali tebasan pedangku. Setelah dia mati, aku menyerap kekuatan kultivasinya, dan juga menyerap energi besar yang terkumpul di kolam darah. Tingkat kultivasiku melonjak drastis sekali lagi. Seluruh markas besar Sekte Teratai Darah kubuat menjadi lautan darah. Para pengikut fanatik itu, tidak ada satupun yang kubiarkan hidup. Menurutku, otak orang-orang ini bermasalah. Membiarkan mereka hidup hanya akan menjadi bencana. Lebih baik membunuh mereka untuk menambah kekuatanku. Aku membakar abis markas besar Sekte Teratai Darah. Aku berdiri di depan api yang berkobar, merasa diriku semakin dekat dengan tujuanku menjadi kultivator jahat nomor 1 di dunia. Selangkah lebih dekat, setelah menyelesaikan semua ini, aku pun pergi dengan santai, menyembunyikan jasa dan namaku. Cermin Nether, yang ditampilkan di dalam cermin air, masih merupakan kelanjutan yang tidak aku ketahui cermin air kediaman Bin. Upacara pengorbanan itu, sama sekali tidak sesederhana pengorbanan. Pemimpin Sekte Teratai Darah telah menanam banyak sekali bubuk mesiu yang sangat mudah meledak di bawah kolam darah. Dia berencana menunggu sampai semua pengikut selesai dikorbankan, untuk meledakkan bubuk mesiu itu, membunuh semua orang di seluruh kota dengan ledakan itu.
menggunakan nyawa dan jiwa ratusan ribu orang, untuk membantunya menerobos alamnya, melangkah ke alam Raja Iblis. Kemunculanku yang tiba-tiba, mengacaukan semua rencananya. Aku membunuhnya, membunuh para pengikut intinya, membakar abis markas utamanya, dan sekalian meledakkan bubuk mesiu itu. Hanya karena aku membersihkan areanya terlebih dahulu. Saat bubuk mesiu itu meledak, area yang terdampak hanya di dalam markas utama. Selain aku si pembunuh, tidak ada satupun orang tak bersalah yang terluka. Setelah kejadian itu, pemerintah setempat datang untuk menyelidiki, dan menemukan rencana gila ketua sekte teratai darah. Ratusan ribu penduduk, karena itu lolos dari bencana. Mereka tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka, tapi mereka semua merasa, itu adalah keajaiban dari langit, yang menurunkan api surgawi, untuk menghukum si iblis betina yang keji itu. Lalu, seluruh penduduk kota secara sukarela menggalang dana, membangun sebuah pagoda penekan iblis. Di dalam pagoda tidak ada dewa atau Buddha yang disembah, hanya ada sebuah prasasti batu, yang di atasnya terukir, pahlawan tanpa nama, pahala tak terhingga. Suara sang hakim terdengar di saat yang tepat. Ketua sekte teratai darah, dosanya sangat besar. Kau membunuhnya, mencegah bencana besar, mendapatkan pahala yang besar. 3 juta poin. Duar, otakku terasa seperti disambar petir surgawi. 3 juta poin. Aku melihat cahaya keemasan yang menyilaukan di buku pahala. Rasanya aku hampir tidak mengenali lagi kata pahala. Aku kan hanya ingin merebut wilayah saja. Aku berdiri terpaku di tempat. Sudah sama sekali tidak bisa berpikir. Seumur hidupku, dengan rajin dan tekun, dengan sungguh-sungguh berjalan di jalan kejahatan, aku dengan ketat mematuhi pedoman strategi iblis langit. Membunuh orang, merampas harta, merebut wilayah. Kukira aku adalah seorang yang berkualitas. Bahkan bisa dibilang kultivator jahat yang hebat. Tapi pada akhirnya, dunia bawah memberitahuku, semua yang kulakukan adalah perbuatan baik. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Wei Guangzheng sudah benar-benar hancur. Dia tersungkur di tanah, menunjuk ke arahku. Bibirnya bergetar, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kebanggaan seumur hidupnya, identitasnya sebagai pemimpin jalan kebenaran yang dibanggakannya, pada saat ini, dihancurkan berkeping-keping. Hakim tidak berniat untuk berhenti, masih terus menayangkan seluruh hidupku yang dipenuhi berbagai kejahatan.